Hadis yang pertama al-awwal. Terus yang 117 itu apa? Kalau dihitung dari awal. Kalau dihitung dari awal ini yang ke 117. Tapi kalau dihitung bab ini hadis yang pertama. An Abi Dzar, nama sahabat nabinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tapi nama dia yang terkenal selalu disebut dengan Abu Dzar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, "Pak, siapa nama Abu Dzar?" Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari. Ghifari itu nama kampung. Bani Ghifar, kampung Bani Ghifar, kampungnya perampok. Jadi ada satu kampung itu isinya perampok semua. Kalau kenalan kita sama orang kampung itu aman insya Allah. Itu jangan ke orang perampok. Itu orang Bani Ghifar, geng Bani Ghifar. Di Indonesia ini pun ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustaz Somad, Ustaz sekarang sedang berada di kampung perampok. Maksudnya Pak, orang sini kalau mau pergi merampok tuh kenduri tahlilan dulu. Diundang Ustaz berceramah mendoakan supaya tak tertangkap nanti. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim ahlal bait. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah diri nanti mau merampok. Saya bilang, waktu diundang tuh orang datang semua. Cara kenduri makan, habis itu dilepas dia untuk merampok. Nanti balik, harta rampasan rampoknya itu dibaginya ke orang kampung. Oh, ada juga Robin Hood di kampung. Nama kampungnya tak boleh sebut, menjaga kode etik. Nanti ditangkap polisi pula orang itu gara-gara saya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Itu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tak boleh Jundub bin Junadah ra, tak boleh. Mesti ditulis radhiyallahu anhu. Jadi kalian kalau nulis makalah Abu Hurairah RA, tak boleh. Radhiyallahu anhu. Sekarang ada itu image, ada, tinggal klik saja di Word itu ada tulisan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah. Saya maksudnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? Ada amal ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada nasihat, ada apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Loh, iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi. Iman itu kan bukan amal Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal hati. Iman itu amal hati, amal qalbi. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, menolong agama Allah, berjihad. Nabi itu diberi satu mukjizat, nama mukjizatnya Jawami'ul Kalim. Kalimatnya pendek, penjelasannya panjang. Jawaban Nabi yang dua ini setelah diteliti mewakili keterwakilan dua amal. Al-imanu billah, amal hati, wal jihadu fi sabilihi, amal badan. Amal itu berapa Pak Ustaz? 3. Amal hati, amal badan, amal harta. Jawaban Nabi mengena tiga-tiganya. Amal hati, iman. Amal badan, jihad. Nah, kalau gitu kurang amal harta, jihad terbagi 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta,
jihad dengan badan. Ada orang tidak mati syahid, tapi hartanya habis untuk menolong agama Allah. Ada orang hartanya tak keluar, nyawanya keluar. Jadi satu kalimat mewakili 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal hati, tawakal, amal hati. Ridha, amal hati. Qanaah, amal hati. Zikir, amal hati. Khusyuk, amal hati. Zakat, infak, sedekah, amal harta. Salat, tegak, ruku, sujud, amal badan. Khusyuk, amal hati. Kalau gitu saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Tak keluar duit, tak keluar tenaga, amal hati. Amal hati lah yang paling berat. Ridha menerima takdir Allah, amal hati. Kalau gitu tak jadilah amal hati Pak Ustaz. Kalau gitu amal harta aja lah. Jadi dikasih Allah ini ada amalnya masing-masing. Qultu, saya tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Kalau membebaskan budak hamba sahaya. Jadi zaman dulu antum perang mengalahkan satu suku, maka orang tu antum jadikan budak hamba sahaya. Atau antum membeli di pasar budak, dijual di pasar, antum beli budak itu. Amal yang paling bagus adalah membebaskan perbudakan. Nah, ditanya ayyur riqabi afdal, banyak budak-budak ini, mana yang paling afdal? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai harganya pada keluarganya. Ada budak umurnya 70 tahun, itu murah itu, tak banyak yang bisa dilakukannya, udah tak bertenaga lagi. Budak laki-laki gagah perkasa, kuat tenaganya, itulah yang paling berharga. Nah, itulah yang kau bebaskan. Mana yang paling banyak keluar duit, mana yang paling banyak keluar tenaga, itu yang paling bagus. Wa aktsaruha thamanan, yang paling banyak saman harganya, paling mahal. Mana yang paling mahal, itulah kau bebaskan. Qultu, dia bertanya lagi, al-imanu billah, amal badan. Wal jihadu fi sabilihi, amal harta. Amal al-imanu billah, amal hati. Al-jihadu fi sabilillah, amal badan, amal harta. Membebaskan budak hamba sahaya, amal harta, amal hati. Muncul rasa sayang. Ada hamba sahaya itu yang paling muda, paling ganteng, paling cantik, paling mahal, muncul rasa sayang. Hilangkan rasa sayang, amal harta. Tak dapat duit lagi, amal harta. Hilangkan rasa sayang, amal hati. Kata Abu Dzar, fa illam af'al, kalau aku tak sanggup, tak ada hamba sahaya yang mau aku bebaskan, apa yang mau aku lakukan? Aku pun tak sanggup berjihad. Kata Nabi, tu'inu sa'ni'an, engkau tolong orang yang sedang melakukan sesuatu. Antum sedang pergi pagi mau ke kampus, nampak bapak-bapak mengangkat beras satu goni mau dinaikkan ke atas motornya di dekat kos-kosan antum pagi. Antum pun langsung berhenti, mengambil handphone buat konten. Makanya Pak, kalau nggak mampu nggak usah angkat sendiri. Katanya tu'inu sani'an, tolong orang yang sedang melakukan sesuatu yang tak mampu. Pas di jalan nampak ada orang mau menyeberang,
Jalan paling padat Subrantas, kalah Jalan Sudirman. Karena penduduk Kecamatan Tampan 250.000 orang. Penduduk Bukit Tinggi 70.000 orang. Penduduk Padang Panjang 60.000. Makanya waktu jumpa Pak Wali Padang Panjang, Amboko kalau di Pekanbaru lurah kok Pak Ustadz. Tawaduk dia lah, rendah hati dia, karena dia menengok penduduk banyak, macet. Sampai saya kalau ada acara mesti keluar dari sini, takut terlambat. Kalau jadi saksi nikah, sempat orang tuh duduk di pelaminan baru sampai. Jalan Subrantas, Nyebrang, berhenti saya parkir sebelah kiri Pasar Selasa itu, lama baru bisa menyeberang. Antum pagi-pagi nampak orang mau menyeberang, langsung antum parkir bentar, tolong. Kenapa kau tolong? Anak gadis Pak Ustaz. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa, atau engkau bantu la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, atau engkau bantu orang yang tidak punya, orang ingin melakukan sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukannya, tolong. Tapi perbuatan yang baik. Jangan antum tolong orang mencopet, jangan tolong orang buat dosa maksiat, tolong. Kultu, saya bertanya lagi, apa makna kultu? Kultu dah berapa kali kultu? Kultu 1, kultu 2, kultu 3, kultu 4. Itu menunjukkan Nabi itu berdialog dengan sahabat. Kalau begini gimana ya Rasulullah? 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 Sahabat itu tidak merasa sungkan dengan Nabi. Kenapa? Karena dia terbuka. Tadi malam kami ngobrol dengan Syekh Muhammad Abu Asi, Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Dia mengajar dari pagi, dari Lombok dia naik pesawat sampai ke Pekanbaru, Lombok, Jakarta, Jakarta, Pekanbaru, bacakan kitab usul fikih dari pagi sampai malam. Habis itu malam tuh ngobrol lagi sampai jam 10, mau balik ke Nurul Azhar Palace. Guru besar di Al Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu As. Tawa dia sama beberapa. Pas sudah mau naik mobil, mau pulang. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Dia mau menjelaskan apa yang dilakukannya tadi, ketawa-ketawa tuh pas mau naik mobil. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Saya paham, saya tahu. Itu bahasa komunikasi dia. Sekarang orang Profesor Doktor tuh, Profesor Doktor Muhammad Abu As, ditugaskan Al Azhar mengajar ke Oman, pernah menjadi ketua jurusan direktur pasca sarjana Al Azhar. Puncaknya, sikit lagi ke rektor. Umur 61 tahun. Bercanda aja macam biasa. Ini baru ngisi pengajian 2 masjid, udah mau mati menjaga apa, jaim, menjaga image. Perlu menjaga, tapi jangan sampai orang takut untuk bertanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Mau berjihad tak sanggup, sakit-sakitan. Mau membebaskan hamba sahayanya pun tak ada. Mau menolong orang, awak pun perlu pertolongan orang. Jadi kata dia, ara'aita in dha'uftu, bagaimana kalau aku lemah an ba'dil amal, aku pun tak bisa buat apa-apa. Apa lagi yang bisa kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas.
kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Takuffu, kau tahan. Syarraka, kejahatan dirimu. Anin nas, kalau belum bisa menolong orang, jangan ganggu. Udahlah, menolong orang tidak, mengasih duit tidak, ngasih semangat tidak, mengganggu orang pula, kan parah. Nabi sedang mengasih tahu tentang perbuatan baik. Amal hati, beriman. Amal badan, jihad. Amal harta, bebaskan budak hamba sahaya. Tak sanggup, tolong orang susah. Tak sanggup juga menolong, jangan ganggu orang. Jangan ganggu. Fa innaha shadaqatun minka, itu adalah sedekah dari dirimu. Ala nafsika, untuk dirimu. Tidak mengganggu orang, menahan diri dari kejahatan untuk tidak merusak, mengganggu orang, itu adalah sedekah dari dirimu. Min nafsika ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Antum malam sudah berniat, malam berniat, besok pagi insyaallah saya akan mencuri motor nih Pak Ustaz. Udah berniat, udah. Pagi itu cari-cari, pas mau siap-siap mau berangkat, terdengar pula streaming. Perbuatan baik, antakuffa syarraka anin nas, kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Tak jadi dia mencuri, maka dia sedang berbuat sedekah. Dari siapa? Min nafsika, dari dirimu. Untuk siapa? Ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Maka itu pun juga sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Paling tinggi levelnya. Tengok metode Imam Nawawi. Pertama sebutkan bab, kedua sebutkan ayat, yang ketiga sebutkan hadis, yang keempat jelaskan makna yang tak jelas. As-sani'u bis-sad, as-sani'u bukan dhad. Al-muhmalati, tak ada titiknya. Hadza huwal masyhur. Menurut ulama, inilah pendapat yang paling masyhur. As-sani'u. Wa ruwiya dha'i'an, tapi ada juga yang meriwayatkannya ad-dha'i'u. Kalau sani'u, orang melakukan sesuatu. Kalau ad-dha'i'u, orang yang kehilangan sesuatu. Jadi kalau diganti hadisnya, tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau tu'inu dha'i'an, sadnya jadi dhad, nunnya jadi hamzah. Dha'i'an, engkau menolong orang yang kehilangan sesuatu. Ada orang kehilangan unta, dicarikannya. Tapi yang masyhur kata Imam Nawawi, sani'an, ay dza dhaya'in, orang yang kehilangan. Min faqrin, kehilangan harta sehingga dia menjadi fakir. Au iyalin, kehilangan keluarga. Suaminya mati, anaknya meninggal, hidup sebatang kara, itu namanya dha'i', kehilangan. Saya pun dha'i' juga nih Pak Ustaz, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekasih. Wa nahwi dzalik, DLL. Wa nahwi dzalik itu dan seperti itu. Dan contoh dan macam itu. Wal akhraq, wa tasna'u li akhraq, engkau melakukan sesuatu untuk akhraq. Apa arti akhraq? Alladzi la yutsqinu, orang yang tidak mampu. Ma yuhawilu fi'lah, tak mampu dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia berusaha untuk mengerjakannya, maka kita tolong dia. Tapi jangan macam tikus membolo labu. Ada model kawan-kawan ini, ditolongnya kita makin hancur malah. Kalau lagi ngapain? Ini motor ini tak jalan, mari ku bantu.
berlebih pula bautnya. Kalau bisa kita tolong orang. Zaman dulu kalau kita menawarkan sesuatu, orang tak curiga. Zaman sekarang karena semua penuh dengan kepentingan. Asal menawarkan sesuatu kita langsung ini apalah ujung-ujungnya nanti. Ujung-ujungnya tak enak nih, udah ada perasaan gak enak nih Pak Ustaz. Udah begitu rupanya manusia akhir zaman. Tapi kita tak pernah putus asa dengan orang baik-baik. Saya pergi ke satu kota, pergi ke sini. Manusia yang saya jumpai itu yang tiga itu tetap ada. Orang baik, orang tak baik, orang yang pura-pura baik. Selalu ada. Sukunya beda, tempatnya beda, zamannya beda, tapi jenis tiga manusia ini manusia abadi. Di masjid, di kantor, gitu juga. Pergi ke kantor ini, di situ ada orang baik, ada orang tak baik, ada yang pura-pura baik. Ada yang mensupport dakwah, dia yang mencari ustadz, dia yang menyiapkan semua. Ada yang membenci dakwah, dan ada orang yang ya tengok-tengok. Banyak kuihnya datang. Selalu ada. Nah, jadi rupanya manusia ini begitu. Kita tinggal menggolongkan diri kita masuk mana. Al-arwah junudun mujannadah. Tentara, bala tentara, ruh manusia ini macam bala tentara. Bala tentara biasanya dia akan menggabungkan diri dengan yang sesuai dengan dia. Berkumpul TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nanti mana yang seragam dia campur ini semua. Gabung di tanah lapang, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Tapi begitu komando upacara 17 Agustus berteriak, siap gerak, maka masing-masing akan mencari. Angkatan Darat bergabung dengan warna hijau, Angkatan Laut bergabung dengan warna biru, Angkatan Udara bergabung dengan warna, pokoknya ada warnanya lah. Dia akan menggabungkan dengan itu mana arwah. Begitu juga dengan antum yang mabuk sakau tadi malam bergabung pagi ini sama-sama tak sembahyang subuh. Yang berniat baik sengaja tidur cepat, sepeda motor periksa, habis itu janjian sama kawan, jalan kita ya. Iyalah. Dulu Pak Ustadz kawan nih jalan sendiri aja. Sekarang nih kalau udah pengajian bersama-sama kami. Kenapa? Pernah dikejar begal kami Pak Ustadz. Jadi bersama. Sekarang saya ingat dari dulu tuh, di Mesir pun gitu. Ada komunitas kawan yang enak dia kalau bersama. Di Maroko pun begitu. Setelah jadi ustadz-ustadz nih pun begitu. Ada kawan-kawan yang bisa kita duduk bersama. Duduk bersama, jadilah yayasan tabung wakaf umat. Suka ngaji, sama-sama undang ustadz. Sampai hari ini saya masih mengaji. Siapa kita undang bulan ini ustadz? Kita undang syekh, doktor, profesor, doktor. Nanti bulan depan sampai kita undang lagi Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari dari Maroko. Nanti bulan siapa undang? Dia tak pernah berhenti mengaji. Sampai kapan Ustaz berhenti mengaji? Sampai mati. Petua. Undang Syekh ini, undang Syekh ini, undang Syekh ini. Baca kitab 10 hari, 3 hari, yang Syekh ini 4 hari. Nanti Syekh Abdul Mun'im 10 hari menghatamkan kitab ini, khatamkan. Diundang ustaz-ustaz. Artinya apa? Orang kalau dia sudah satu frekuensi, satu signal, maka dia mudah. Ada titik temu. Orang kembar pun belum tentu bisa bertemu, karena beda sifatnya. Itu baru saya tahu rupanya orang kembar, satu ayah, satu emak, satu perut, bisa lain sifatnya. Mukanya sama, tapi sifatnya lain. Oh, rupanya tak sama manusia. Kita ini lain ayah, lain emak, lain perut, tapi sifat bisa sama. Betul kata Pak Ustadz, kawan saya itu lain emaknya, lain ayahnya, lain perutnya, tapi sama-sama sifatnya Pak Ustadz. Begitu rupanya Allah mempertemukan.